Baik, saya lanjutkan ya pembahasan selanjutnya tentang ligamen. Kalau tadi tendon, berikutnya ligamen. Ligamen merupakan pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ya, ini banyak mengandung kolagen ya. Saya meralat sekali yang tadi. Kalau yang tendon tadi bukan elastis tapi sifatnya fleksibel ya. Kalau ini ligamen dia elastis. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Nah, ligamen ada dua ya, ligamen tipis dan ligamen jaringan elastis kuning. Monggo bisa dibaca sendiri karena ini slide-nya cukup banyak, jadi apa yang bisa Anda baca nanti Anda baca sendiri dan apa yang perlu saya jelaskan akan saya jelaskan. Begitu ya. Baik, kita masuk ke sistem skeletal ya, sistem rangka. Ini kerangka tubuh manusia. Dan kita semua sebagai manusia tentu memiliki kerangka-kerangka ini, begitu ya. Sistem rangka merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Ya, seperti yang saya katakan di awal, tulang dan otot itu akan saling terkait. Dia memiliki fungsi yang penting dalam tubuh manusia. Tanpa otot, tubuh tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa bergerak. Tanpa tulang juga sama gitu ya, tidak bisa berdiri tegak ya, mempertahankan posisi. Kalau otot sifatnya dia sebagai alat gerak aktif, nah kalau tulang dia sifatnya alat gerak pasif, mengikuti otot ya, pasif ketarik gitu ya. Ototnya bergerak ke arah depan, tulangnya ikut ketarik ke depan gitu kan, ke atas ikut ketarik ke atas begitu. Namun meskipun si tulang ini sifatnya pasif ya, tetap tubuh tidak akan mampu melakukan gerakan tanpa adanya tulang. Otot saja ada tulang ya tidak bisa ya gitu ya, lemes begitu ya, tidak bisa. Nah, tubuh manusia tersusun atas 206 tulang. Dan ini semuanya penting ya, termasuk tulang belakang. Sistem rangka tulang belakang itu membentuk peran yang sangat penting bagi tubuh manusia. Ini ada 5 ya, secara garis besar ada 5 fungsi sistem skeletal atau rangka. Yang pertama dia sebagai penyangga dan tempat melekat otot ya, untuk penyimpanan mineral dan lipid, untuk memproduksi sel darah merah, pelindung organ halus atau organ-organ internal, dan penggerak yang dibantu sendi. Ya, sendi, persendian itu penting juga. Ini struktur tulangnya. Jadi tulang itu merupakan sel hidup di antara material tidak hidup ya. Material tidak hidup ya, tapi di dalamnya ada sel-sel hidupnya begitu. Matrik dan osteoblast, sel pembentuk tulang. Nanti kita lihat ada osteoblast, osteoklas begitu ya. Apa sih bedanya? Kita lihat di bawah lagi. Osteoblast ini membuat dan mensekresi protein, kolagen, dan garam mineral yang dibutuhkan oleh tulang. Osteoblast baru akan terbentuk jika diperlukan tulang baru. Jadi kita lihat nanti mana ya, sebentar. Kita lihat gambarnya, struktur. Nah, ini nih. Ini sel penyusun tulang ya. Kalau osteoblast itu merupakan sel muda. Jadi pertama osteoblast dulu. Kalau sudah dewasa namanya osteosit. Nah, kalau nanti sudah waktunya hilang, ada yang namanya osteoklas. Osteosit itu sudah dewasa. Kalau osteoklas itu sel-sel tulang yang dia mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Nanti setelah terjadi osteoklas, selanjutnya siklus baru lagi ya, nanti akan terbentuk ruang baru dan terbentuk osteoblast baru. Itu mekanisme ataupun runtutannya ya, siklus di tulang begitu. Dan osteoblast, sel tulang baru ini akan terbentuk jika memang tubuh dirasa memerlukan tulang baru ya. Ini proses yang paling banyak membentuk tulang baru siapa kira-kira? Ya, janin ya, begitu. Kalau dalam kandungan berarti pertumbuhan janin itu kan pesat sekali. Dia banyak osteoblast tumbuh di situ.
Kalau orang dewasa mungkin yang baru kecelakaan, patah tulang ya, kemudian ya ini kalau ini sudah arahnya ke ini pembelajaran lebih lanjut sih, tapi yang lebih mudah coba kita pahami. Bayi ya, janin dalam kandungan itu prosesnya dia sangat pesat ya, proses pertumbuhan osteoblasnya pesat di situ. Kemudian osteoblas berubah menjadi osteosit tulang dewasa jika tulang sudah terbentuk, kemudian osteoklas merusak sel yang telah mati. Oke. Ini klasifikasi tulang ya, ada tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati ya. Anda boleh dilihat-lihat bentuknya ya. Ini boleh dibaca-baca silahkan. Ini. Kemudian kita lihat kembali ke klasifikasi tulang ya. Ini tulang kompak ya. Kalau tadi ini adalah contoh tulang sejati, tulang rawan. Tulang rawan itu Anda pernah enggak makan daging ya, makan sampai balungan gitu ya. Ada yang memang itu keras sekali enggak bisa digigit gitu, tapi ada yang keras ya. Nah, kayak elastis gitu, tulang tapi kok masih elastis gitu. Nah, ini tulang rawan ya gitu. Di manusia pun, di tubuh manusia juga ada tulang rawan. Nah, lebih lanjut ya, sini kita lihat. Ada beberapa bentuk tulang ya dalam tubuh manusia. Ada yang bentuknya panjang atau os kalonga. Os kalonga itu contohnya di os femur ya, paha, tulang paha. Kemudian os humerus ya, tulang lengan, begitu kan, itu namanya os kalonga atau tulang yang panjang berbentuk pipa biasanya. Kemudian ada yang bentuknya pendek, os cabrevia ya, tulang-tulang pendek. Ini banyak ditemukan di mana ya, di tulang belakang gitu kan, ya, panggul begitu ya. Kemudian os caplana, sifatnya pipih, contohnya di mana ya, ini ada klavikula itu sini ya, ini ya, klavikula 2 ini klavikula, tulang klavikula yang sifatnya pipih. Skapula belakang ya, itu sifatnya pipih tulangnya. Kemudian oska irregular, kalau irregular itu tidak beraturan ya. Kemudian oska pneumatika, berongga udara ya, contohnya adalah yang berongga udara itu contohnya ini di kepala ya, yang rongga di dalamnya, kalau nanti sudah terbentuk kepala kan di dalamnya ada rongga yang terisi cairan begitu kan. Ini ya, rongga hidung, rongga otak ya, rongga mata, ini kan kita lihat ya bentuknya seperti ini. Dia tulang yang berrongga ya. Lanjut sistem rangka. Nah, sistem rangka itu ada sama 2 aksial sama apendikular. Apa sih ya rangka aksial ya? Rangka aksial itu ya rangka secara keseluruhan ini. Kalau apendikular itu apendik kan tambahan ya, appendix gitu ya. Apa sih ya, ekstremitas ya, tangan, kaki gitu namanya ekstremitas ya. Tangan, ekstremitas atas itu tangan, ekstremitas bawah kaki begitu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, saya sedikit percepat. Sendi, mana tadi sendi? Nah, ini selain tulang secara utuh, kita juga punya sendi. Sendi itu dia membentuk artikulasi ya, membentuk hubungan antar tulang. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ini ya. Nah, sendi itu membantu artikulasi atau hubungan-hubungan antar tulang itu bergerak. Ya. Contoh Anda bisa menggerakkan tangan seperti ini ya. Ini ada sendi yang menghubungkan antara lengan atau tulang tangan dan tulang di bahu ya. Ini ada. Nah, bisa bergerak ke belakang, ke depan, kepala ya, bisa kayak gini ya. Ini ada sendi di sini. Kemudian ini siku bisa begini-begini. Karena ada sendi ya. Telapak tangan. Nah, ini ada sendi. Kalau tidak ada sendinya dia akan kaku begini ya, tidak bisa bergerak. Contoh di sini kan antara sini dengan sini tidak ada sendi di sini ya. Nah, kelihatan enggak ya? Antara telapak tangan dengan siku tidak ada sendi di antaranya, maka ya ini paten tidak bisa bergerak. Tapi antara telapak tangan dengan ini ada sendi di sini sehingga kita bisa bergerak seperti ini. Kemudian di panggul bawah ya, ada sendi antara yang menghubungkan kaki dan tulang kaki dan paha sehingga kita bisa berjalan, kaki bisa maju mundur
telapak kaki juga ada sendi.